Alhamdulillah ya, terima kasih Mas Jamal atas pengenarnya untuk membuka pada diskusi kita malam ini ya. Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya, jujur ya, saya pribadi senang sekali berada di satu frame dengan teman-teman yang luar biasa bersemangat untuk berdiskusi di Bayana ini atau di lingkar diskusi Bayan ini yang digagas oleh beberapa teman kita yang alhamdulillah sampai bertahan sampai saat ini, walaupun kita untuk pertama kalinya diskusi secara online, insya Allah akan mendatangkan manfaat ya. Dan apalagi kita kedatangan juga dari teman-teman yang baru gabung ya, atau nanti kita juga mendatangkan dari Simpur Rahma Jawa Tengah, yakni Mbak Deni yang akan mengisi dalam wacana isu-isu relasi antara laki-laki dan wanita atau pembadalahnya. Ya. Oke, malam ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting. Mas Jamal udah di-share itunya ya, apa PPT-nya? Mas Jamal? Oke, benar. Oke. Ya. Udah bisa ditampilkan ya? Muncul belum? Ya, oke, udah muncul. Oke. Ya. Ya, malam ini kita akan membahas suatu yang sangat penting ya, yang bagaimana satu teks Islam itu mencangkup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang kita akan bahas satu yang maknanya sama ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu subjek dari makna yang sama. Dan bagaimana cara kerja interpretasi yang lahir dari atas kekudahan atau kegelisahan perempuan klasik hingga masa kini. Ya. Yang pastinya alasan kenapa kita membahas ini, padahal yang sudah disebutkan oleh Mas Jamal bahwa interpretasi ini yang lahir dari tahun 2019 nyatanya masih menjadi polemik atas penafsiran atau atas isu-isu gender di modern ini ya. Ya alasannya karena ya mubadalah ini dinilai memberikan cara penting untuk mengatasi ketatnya aturan gender dalam teks-teks normatif yang menyebabkan pesan-pesan umum tidak disampaikan secara netral gender ya. Dan kenyataannya hampir semua redaksi ayat-ayat Al-Qur'an itu menggunakan bentuk atau redaksi laki-laki mudzakkar ya. Atau mudzakkar ya, laki-laki atau mudzakkar. Yang diajak berbicara oleh Quran hanya itu, atau mukhatabnya ya mudzakkar atau laki-laki. Nah, secara struktur bahasa dan juga laki-laki menggunakan bentuk perintah seperti perintah ajaran dan kisah-kisah dalam Al-Quran yang mengenai keimanan, hijrah, sholat atau puasa, haji dan berbuat baik pada orang lain dan lain sebagainya itu rata-rata atau kebanyakan itu menggunakan sifat mudzakkar. Lalu bagaimana dengan nasib perempuan kalau secara teks-teks agama itu hanya mukhatab atau yang dibaca hanya laki-laki, itu bagaimana nasib perempuan? Apakah perempuan itu benar-benar rugi? Ya? Maka daripada itu ya pentingnya kita membahas metode yang digagas oleh Kang Fakihuddin Abdul Qadir atau dengan sapanya Kang Fakih, yaitu metode qiraah mubadalah atau metode resiprokal ya atau kesalingan ya. Oke. Bagi yang belum kenal ya, perkenalan, nama saya Fikri Amar ya, mahasiswa IAT UIN Bile Songo Semarang yang selama 1 jam ke depan akan membahas buku Qiraah Mubadalah karya Fakihuddin Abdul Qadir. Oke, Mal, bisa next slide selanjutnya ya. Ya, sebelum kita mengenal mubadalah itu apa atau kita mengerti mubadalah itu apa, alangkah baiknya kita mengarungi atau menyelami biografi daripada pengarang buku, yaitu Kang Fakihuddin Abdul Qadir. Kang Fakih itu lahir di Cirebon ya. Ia lahir dari putra pasangan Haji Abdul Qadir dan Haji Kuryah dan mempunyai istri yang bernama Albi Mimin Mukminah.
yang selalu menjadi partner dalam mempraktekkan konsep mubadalah yang beliau gagas ya. Oke, bisa next man studinya. Udah, ya, Kang Faki ini juga salah satu dari anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau bisa disingkat dengan KUPI. Nah, Kang Faki juga eksekutor perhelatan dari KUPI itu sendiri pertama di tahun 2017. Ya, sebagai sosok yang berkecimbrang atau sebagai sosok yang expert di dalam kajian atau kajian isu-isu tentang Islam dan gender. Serta ia melakukan pekerjaan pemberdayaan perempuan dan perannya di dalam KUPI itu sendiri itu sangat esensial. Ya. Dan selain itu, Kang Fakih juga melahirkan beberapa karya atau masterpiece-nya yang salah satunya kita bahas hari ini yaitu Qiraah Mubadalah. Itu bisa di slide. Itu bisa di ya. Itu salah satunya Qiraah Mubadalah ya, yang kita bahas ini salah satu masterpiece. Tapi seiring berjalannya waktu juga untuk karangan beliau yang terbaru mungkin di tahun ini itu ada yang berjudul Dari Aporsi Sambil Calvi ini. Ya, itu salah satu karya atau beberapa karya dari Kang Fakih sendiri. Oke, next selanjutnya, Mal. Ya, selanjutnya yaitu kegelisahan perempuan klasik hingga modern. Ya. Setidaknya ada beberapa isu yang terekam dalam buku ini ya, di Qiraah Mubadalah, yaitu pertama yang saya rekam dari tulisannya beliau ada tiga isu yang sangat krusial. Yang pertama itu 15 abad yang lalu, persis pada Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan ketika ayat-ayat Quran masih diturunkan, kegelisahan serupa pernah disurahkan pada sahabat perempuan, yaitu bernama Ummu Salamah radhiyallahu an dan Nusaibah binti Ka'ab, Asma bin Utsmais, dan yang lain sebagainya. Ia mengeluh atau mengadu kepada Rasulullah soal eksistensi perempuan yang tidak disebut sebagai objek dalam ayat-ayat Quran. Kalau tidak lebih, redaksi ini, wahai Rasulullah, mengapa kiprah kami dalam para perempuan tidak diapresiasi oleh Al-Quran sebagaimana laki-laki? Dengan demikian, kata Ummu Salamah itu, dan sepertinya segala sesuatu hanya untuk laki-laki, menurut Ummu Salamah. Saya tidak melihat perempuan disinggung oleh Al-Quran sama sekali. Ya. Dalam riwayat lain juga serupa. Yang intinya Rasulullah itu didatangi oleh para sahabat perempuan dan mengadu pada Rasulullah soal kok perempuan itu terkesan dikesampingkan, ya. Tidak diapresiasi Quran sebagaimana laki-laki. Nah itulah 15 abad lalu ternyata udah gelisah perempuan ya di masa Nabi. Dan salah satunya isu selanjutnya itu di mana Kang Fakih sendiri itu menemukan di dalam kalimat doa tarawih yang bertuliskan wamin hurrin mudazzawwijin, yang artinya dan semoga kami dinikahkan di surga dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Nah, tentu saja redaksi ini itu ditulis oleh ulama laki-laki yang bisa jadi melewatkan kemungkinan pertanyaan dan perasaan perempuan. Yang salah satu seorang jamaah, kata Kang Fakih ini, mengajukan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika mendengar imam membaca doa ini? Apakah kalau saya baca amin, berarti saya meminta nikah dengan bidadari perempuan, padahal saya sendiri perempuan? Ya. Ataukah doa ini khusus untuk imam dan makmum laki-laki, dan kami hanya mengaminkan untuk mereka saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dari perspektif perempuan yang serupa mungkin bisa diajukan. Lalu bagaimana kami para perempuan lagi ya? Saya dapat apa di surga? Nah itulah kegelisahan perempuan ya ketika mendengar doa kamilin ya itu. Terus apakah wanita itu di surga itu bagaimana? Apakah dia juga harus melayani bidadari atau gimana ya? Terus apakah
saya akan terus melayani laki-laki di dunia maupun di surga. Dan apakah bidadari-bidadari itu hanya untuk akan menyisikan seorang perempuan dari suami yang disintainya dan dilayani ketika di dunia. Ya itulah lahir dari kegelisahan-kegelisahan orang yang mendengarkan doa kamirin ya, tersebut. Ya. Terus kemudian selain itu ada terekam kasus anak gadis yang gelisah soal nanti ibunya di surga bersama siapa. Nah, ini lahir dari pertanyaan anak kecil ya. Bayangkan anak kecil udah merasa kegelisahan tersebut. Bagaimana demikian juga mereka rasakan. Bagaimana emosi yang dirasakan oleh si anak tersebut soal pemikirannya, bagaimana ya nanti kalau ibu di surga. Kan bidadari untuk laki-laki. Ya. Nah itulah sedikit apa ya pembukaan untuk kegelisahan perempuan klasik hingga modern. Artinya ya dari beberapa kasus ini, misal dari poligami, penomorduaan perempuan, bidadari surga, fitnah perempuan, nuzus dan kekerasan, bahkan eksistensi perempuan itu ternyata udah ada di zaman klasik dan sampai sekarang di zaman modern. Oke, Mal, selanjutnya bisa digeser. Nah, maka daripada itu terkadang daripada tafsir yang sebagai alat interpretasi itu juga terkadang ya, ini terkadang membawa dampak tersendiri bagi perempuan. Bisa jadi potensi mendiskriminasikan dan juga bisa jadi potensi untuk mengangkat derajat atau lebih ke membela perempuan. Inilah tafsir ya. Ya. Makanya metode mubadalah lahir sebagai respon kritis atau isu-isu yang saya angkat tadi atau penulis tadi ya, Kang Fakih. Jadi bukunya itu mubadalah lahir dari respon kritis terhadap ketimpangan atau kegelisahan perempuan dalam penafsiran teks-teks keagamaan yang selama berabad-abad didominasi oleh perspektif patriarkis. Ya, penafsiran tersebut cenderung itu ya menjadikan laki-laki sebagai tolak ukur atau standar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hak peran dan tanggung jawab. Ya, dalam kondisi itu biasanya perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam ruang privat, ya, keluarga misalnya, maupun publik atau di ruang society masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari teks, akan tetapi lebih banyak berasal dari cara teks-teks tersebut dipahami dan ditafsirkan oleh para mufasir yang hidup dalam budaya patriarkal. Ya. Jadi bukan teksnya yang salah, tapi bisa jadi yang salah itu yang memahami teks tersebut atau maaf kalau bisa dibilang orang yang menafsirkan teks-teks itu. Ya. Misalnya nih ada pandangan beberapa ulama klasik tentang hak dan kewajiban suami istri yang demikian timpang yang dikutip daripada Kang Fakih di dalam buku ini. Menurutnya ulama-ulama ini yang mengatakan hak-hak dan kewajiban suami istri itu sudah tidak relevan lagi untuk sekarang dengan tuntutan kehidupan sekarang. Ya. Dalam gambaran beberapa kitab klasik misalnya ya, dalam Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, terus Ahkamun Nisa oleh Ibnu Al-Jauzi dan Syarah Ghudulujen ya. Mesti pernah dengan semua itu mengaji Syarah Ghudulujen di pesantren ya, yang ditulis oleh Imam Al-Nanawi Badan. Nah, kurang lebih dari beberapa kitab tadi itu mengatakan suami adalah sosok pemimpin, pengayom, pendidik, dan penanggung jawab atas segala hal yang ada pada perempuan atau istri. Nah, sebaliknya, istri itu digambarkan sebagai individu yang tidak independen, dan bergantung sepenuhnya kepada suami, sampai pada tingkat bahwa dia harus memandang dirinya sebagai budak milik suami. Wah, ini sangat sangat menekan sekali nih daripada untuk perempuan ya. Nah, untuk segala aktivitas juga istri harus meminta restu suami, mulai dari puasa, sholat sunnah, belajar, atau berdandan, bermake up, atau sekedar keluar rumah, mengunjungi keluarga, atau nongki, bahkan untuk menggunakan harga yang dimilikinya sendiri itu harus
izin suami, karena di dalam redaksi beberapa kitab ini itu mengatakan istri itu digambarkan sebagai individu yang tetap independen, ya. Dan menurut Kang Fakih sendiri dalam buku ini, dengan demikian itu, gagasan demikian itu tidak relevan dengan sekarang, ya kan. Ya, maka dari itu buku ini menurutnya ya hadir untuk memberikan landasan teologis dan sosial mengenai kegelisahan dan kekhawatiran tersebut, dan bagaimana menjawab secara konkret dari sisi teks sumber Al-Quran wal Hadis, dan jawaban yang menggunakan perspektif Islam dan sumber-sumber otoritatif seperti Al-Quran wal Hadis juga. Nah, sebagaimana jawaban Allah ketika melalui Al-Quran yang mendengar, merasakan, dan menjawab kegelisahan para perempuan dan menjadikan mereka sebagai subjek, ya, yang setara dengan laki-laki. Dan buku ini mencoba melakukan hal yang serupa gitu. Nah, tapi sebelum kita mengenal cara interpretasi, alangkah baiknya kita harus mengerti secara bahasa dulu. Apa sih mubadalah itu, ya? Silakan bisa digeser Mas Jamal, ya. Apa sih mubadalah itu? Ternyata mubadalah itu berasal dari kata badala yang berarti mengganti dan mengubah terus menukar, ya. Jadi badala atau badal, ya, mengganti, mengubah, dan menukar. Itu bisa dilihat di kitab-kitab kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab karya Ibnu Mansur atau Kamus Modern Al-Wasit, ya, yang keduanya mengartikan mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak, ya. Nah, kemudian ada salah satu kamus, ya, modern Al-Mawrid karya Dr. Rolhi Balbaki. Nah, ia mengatakan mubadalah ini diartikan sebagai muqabalah al-misl, yaitu menghadapkan suatu dengan padanannya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan makna reciprocity atau kesalingan. Nah, artinya dengan mubadalah ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk relasi, ya, seperti pertemanan, kehidupan keluarga maupun interaksi sosial. Dalam perspektif mubadalah juga laki-laki dan perempuan dipandang memiliki kedudukan yang setara. Ya, oleh karena itu tidak diperkenankan memahami suatu persoalan hanya dilihat dari sudut pandang salah satu genre saja. Ya, hal inilah yang menyebabkan karena keduanya sama-sama menjadi subjek yang disapa oleh teks-teks agama, dan makna teks tersebut harus mencakup keduanya secara adil, ya. Ya, kalau bisa disingkat, ya, itu mubadalah berarti kesalingan atau reciprocity, kesalingan, setara, gitu, ya. Ya, untuk selanjutnya kita bisa melihat dari mubadalah dari landasan secara Al-Quran atau gagasan mubadalah dalam Al-Quran. Misalnya nih, ayat ini udah digeser, Mas. Nah, udah. Misalnya ayat ini, nah, terdapat frasa ta'arafu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, frasa lita'arafu ini sebagai bentuk kesalingan mufa'alah dan kerjasama atau musyarakah, dan dari kata arafa yang berarti saling mengenal atau saling mengenal satu sama lain, atau satu pihak mengenal pihak lain, begitupun sebaliknya. Itu. Ini salah satu gagasan mubadalah dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali seperti Al-Baqarah ayat 218, terus Ali Imran ayat 195 itu. Dan untuk yang kedua, misalnya digeser juga, ada relasi mubadalah perempuan dan laki-laki yang terekam dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yutuz zakah ila akhirih. Nah, ayat tersebut itu mengajarkan kesalingan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penompang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Misalnya berbagai kitab tafsir klasik yang menjadi rujukan, ya, baik dari mata tekstual
atau bil maksur ataupun bil ro'i atau rasional. Mengartikan frasa ba'duhum awliya, ya. Mengartikan frasa ba'duhum awliya dengan saling tolong menolong, tanasur, saling menyayangi, terus tarohum, dan saling mencintai atau tahabbub, dan saling menopang atau ta'addud. Yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali artinya adalah penolong, tanggung jawab, mengampu, dan penguasa. Nah, dengan makna kesalingan ini, dalam frasa ba'duhum awliya ba'd ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara mereka, ya, laki-laki dan perempuan, itu. Dan sepertinya mereka lebih membicarakan salingan yang umum dalam tubuh umat Islam, yang secara antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Walau bagaimanapun frasa ini ba'duhum awliya ba'd dalam pernyataan eksplisit Al-Quran jelas mengatakan bahwa kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Oke, kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Artinya prinsip kesalingan tolong menolong, saling mencintai dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin. Nah, jika demikian, ya, kesalingan tentu saja mengisyaratkan adanya kesejajaran atau kesetaraan antara mereka berdua. Sebab misalnya tolong menolong akan paripurna jika di antara dua orang meyakini sebagai setara dan sederajat, gitu. Dan selanjutnya itu ada yang namanya gagasan mubadalah dalam hadis. Ya. Misalnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolak ukur keimanan. Juga riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sama orang Islam dengan kata akhi, maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antara sama manusia dalam kata an-nas, ya. Mungkin dalam sedikit untuk mengulik daripada pernyataan Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, dalam perspektif yang lebih luas, kata akhi ini, kata akhi, ya, itu bisa diartikan atau bisa mencangkup saudara kandung secara biologis, atau saudara keimanan secara ukhuwah Islamiyah, atau saudara kebangsaan ukhuwah wataniyah, dan saudara kemanusiaan ukhuwah basyariyah. Jadi ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ini bisa dimaknai secara luas, ya, itu menurut daripada Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 yang terekam dalam buku Qiraah Mubadalah. Nah, cukup sekian untuk hadis. Selanjutnya itu ada tauhid, ya, tauhid sebagai basis mubadalah. Jadi gagasan dan konsep mubadalah ini tidak hanya hadir sebagai dari inspirasi kegelisahan para sahabat perempuan Nabi, tetapi juga memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, ya, serta mengakar pada ajaran fundamental Islam, yaitu tauhid, ya, tauhid sebagai basis mubadalah. Nah, dalam buku Qiraah Mubadalah ini, Kang Fakih itu meminjam pemikiran dari Aminah Wadud, tokoh feminis Barat, ya, yang menegaskan bahwa tauhid itu merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, dengan kesetaraan inilah yang jadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Ya. Menurutnya juga, sosial patriarki atau sistem sosial patriarki yang menjadikan laki-laki itu superior dan wanita itu inferior, itu menurut Aminah Wadud, ya, itu merupakan bagian dari syirik atau mensekutukan Tuhan dan kesombongan, ya. Itu menurut Aminah Wadud, ya. Dan di mana hal dua ini, syirik dan kesombongan, itu bertentangan dengan konsep tauhid, ya. Makanya dalam sistem patriarki ini, jati diri perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sistem patriarki ini
laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Artinya perempuan rendah, laki-laki tinggi. Nah, kiprah perempuan juga rendah juga di mata masyarakat misal, tapi tidak dengan di hadapan Allah. Misal kalau di hadapan Allah itu fitrah keduanya antara laki-laki dan perempuan itu secara horizontal ya, secara sejajar. Jadi yang vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan itu bersifat horizontal, setara. Ya, ininya setara, horizontal. Jadi yang vertikal laki-laki, yang keduanya horizontal, setara dan seimbang. Karena tidak ada hegemoni atau superior laki-laki atas perempuan. Di mana menurut Amin Wadud ketika salah satu menghegemoni itu merupakan syirik atau kesombongan. Nah, kemudian ia mengatakan juga sungguhnya patriarki bukanlah soal laki-laki, ya, tetapi lebih merupakan pemusatan eksistensi, berpikir dan bertindak pada satu poros mata dan menafikan yang lain. Artinya dengan redaksi ini soal kesetaraan ya saling menguasai, hegemoni kekuasaan juga bisa terjadi pada wanita atau yang disebut matriarki. Nah, itu juga tidak boleh ya dalam pandangan ini. Nah, dengan perspektif Mubadalah yang mendorong perubahan dari patriarki ke reciprocity atau kesetaraan, bukan ke matriarki. Ya, artinya ya laki-laki tidak menghegemoni, sebaliknya perempuan juga tidak menghegemoni atau menguasai atau mendominasi lah. Ininya sama-sama masih bersifat horizontal, yang vertikal hanya kepada Allah. Itulah tauhid sebagai basis mubadalah ya, karena daripada itu merupakan syirik dan sombong. Nah, selanjutnya itu ada 3 premis dasar mubadalah ya. Nah, berbicara pada 3 premis dasar ini, cara kerja metode pemanaan mubadalah ini berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu dari salah satu tujuan dari metode mubadalah yaitu menyatukan semua teks-teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil alamin ya, kata Al-Faqih ini maslahat untuk semua orang. Ya, teks-teks Islam itu bisa berupa Al-Qur'an, terus hadis atau karya-karya ulama, bahkan dari websitenya Mubadalah aja itu mengatakan tidak hanya teks-teks agama, juga undang-undang juga bisa dekati dengan pendekatan metode interpretasi mubadalah ya itu. Nah, premis dari mubadalah ini ya pertama bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya. Sebagaimana wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita tahu misal ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dari surat Al-Alaq ya. Orang yang pertama kali disampaikan siapa coba? Tidak lain adalah istri sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang langsung beriman dan meneguhkan, bahkan di dalam riwayat itu menyerahkan seluruh jiwanya dan hartanya untuk kepentingan dakwah atau untuk kepentingan syiar agama Islam yang diterima Nabi pada saat itu. Ya, karena wahyu Al-Quran itu turun untuk laki-laki dan perempuan, maka seharusnya teks-teksnya juga menyapa mereka berdua, dan hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Mas Jamal, ini berapa menit lagi Mas Jamal? Aku ngomong. Terus? Ya, dilanjut dulu aja, nggak apa-apa. Kurang dikit kan ya? itu. Ya, oke. Ya, itulah. Ya, mungkin 5-10 menit lagi. Oke. Oke, langsung
selanjutnya Mas Jamal. Jadi inilah 3 premis dasar mubadalah, yaitu bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, dan teks-teksnya juga menyasar laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya coba bisa dibuka. Nah, dari cara kerja tafsir mubadalah atau interpretasi mubadalah, di mana premis dasar yang 3 itu melahirkan teks-teks yang bermuatan 3 kelompok, ya. Misalnya dari ini pertama Al-Mabadi. Nah, Al-Mabadi ini lebih ke ajaran nilai fundamental dalam Islam. Misalnya ya, soal keimanan yang menyapa semua orang tanpa kecuali. Terus bisa jadi keutamaan, ketakwaan setiap orang, terus keadilan dan kemaslahatan. Ya. Ininya dari Mabadi ini artinya ya teks yang memuat ajaran nilai fundamental. Ya. Ini yang kedua adalah Al-Mabadi, di mana Al-Mabadi ini bukan sorry, yang kedua ada Al-Qawaid, ya, di mana Al-Qawaid ini ajaran prinsip tematikal. Kalau bisa dilihat di bukunya Kang Fakih, ini adalah norma atau nilai yang terkait dengan isu tertentu, misalnya bisa ekonomi atau politik atau pernikahan. Nah, prinsip-prinsip yang sifatnya parsial atau tematikal, misalnya bisa menyangkut relasi suami istri dan ayat-ayat prinsip yang lainnya. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya juz'iyah atau implementasi kasuistik dan kontekstual. Nah, secara sederhana untuk kerja identifikasi misal isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, misal biasanya digolongkan ke dalam isu-isu juz'iyat ini yang dimanai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang mabadi maupun qawaid. Ya, kalau saya pahami sih agak lebih di juz'iyat ini lebih dimanai dengan implementasi dan kontekstual, ya. Yang pasti nilai-nilai ini harus selaras dengan prinsip-prinsip mabadi maupun qawaid, ya. Juz'iyat ini harus selaras dari prinsip-prinsip mabadi maupun qawaid, ya. Jadi menurut Kang Fakih dalam buku ini, sebelum melakukan kerja interpretasi mubadalah, inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi karakter teks. Nah, apakah teks tersebut masuk kategori mabadi atau fundamental atau al-qawaid bahkan atau juz'iyat. Nah, kerja-kerja ini dilakukan pada teks-teks juz'iyat agar mempresentasikan prinsip temikal qawaid dan prinsip fundamental al-mabadi. Nah, teks-teks yang parsial juga tidak bisa secara langsung menerima pemaknaan mubadalah jika belum ditemukan dalamnya makna yang selaras dengan prinsip tematikal maupun fundamental, ya. Atau untuk langsung selanjutnya Mas Jamal. Nah, ini misalnya langkah kerja kira mubadalah, yaitu pertama menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema al-mabadi maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu al-qawaid. Dan untuk ayat-ayat prinsip ini baik yang mabadi dan qawaid harus selalu menjadi kesadaran awal, ya, sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial atau juz'iyat, ya. Maka daripada itu ya tadi al-mabadi terus al-qawaid dan juz'iyat itu sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam interpretasi mubadalah. Terus menginjakan langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks al-juz'iyat yang akan kita tafsirkan atau interpretasikan. Nah, dalam hal ini teks-teks relasional yang sudah menyatukan peran laki-laki dan perempuan, misalnya kebanyakan merupakan suatu yang bersifat implementatif atau praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh daripada ruang dan waktu. Nah, karena teks relasional bersifat parsial,
sampai implementatif, maka perlu ditemukan mana atau gagasan utama yang bisa korelatif ya dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal. Nah, langkah kedua ini dari buku ini ya, secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek atau objek dalam teks tersebut. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Ya. Jika ingin lebih dalam, katakan fakih ya, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam usul fikih seperti analogi kias, pencarian kebaikan intisan, dan pencarian kebaikan istislah dan maqasid syariah dan lain-lain sebagainya sebagai metode-metode yang digunakan oleh ulama terdahulu untuk mengungkap makna yang terkandung dalam suatu teks, lalu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dari langkah pertama atau langkah mabadi itu. Dan untuk yang ketiga, misalnya, ketiga itu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks, misalnya yang lahir dari proses langkah kedua. Nah, kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis yang lainnya atau kelamin perempuan atau laki-laki. Dengan demikian, konsep ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan. Oke, bahwa menegaskan teks laki-laki juga untuk perempuan dan teks perempuan misalnya untuk laki-laki. Ya, selama kita menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut bisa dikaitkan dan berlaku untuk keduanya. Ya, maka makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan oleh langkah pertama. Oke, next. Kita langsung itu ya, contoh penerapan. Nah, misal nih, contoh penerapan dari pada surat Ali Imran ayat 14. Misal zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir ila akhiri. Nah, pada konteks pembicaraan kita ini yang didiskusikan adalah pernyataan relasional bahwa manusia itu tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan. Nah, misalnya ayat ini jika diperhatikan ya, secara literal menempatkan manusia yang biasanya secara umum diartikan laki-laki. Ya, terciptanya secara natural mencintai perempuan karena di sini konteksnya atau secara literal itu ada yang menyebutkan perempuan, maka laki-laki dalam hal ini sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Ya, ini ya. Karena misal kalau bisa diartikan hati manusia telah dihiasi dengan kecintaan pada sesuatu yang diinginkan, yaitu perempuan, anak, cucu, emas, perak yang berlimpah, dan kuda tunggangan yang bagus, binatang ternak, dan sebagainya. Nah, di mana laki-laki ini menjadi subjek daripada ayat ini, dan perempuan menjadi objek. Ya. Pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi subjek yang disapa pernyataan dalam ayat tersebut? Ya. Realitasnya perempuan tidak hanya menggoda ya, tetapi juga digoda oleh dunia laki-laki sehingga mereka juga bisa tergelincir dari jalan kebenaran karena premisnya Al-Quran itu menyapa perempuan dan turun untuk perempuan. Jadi tentu saja jawaban pertanyaan tersebut adalah bisa. Katakan fakih itu bisa, walaupun secara literal ini manusia ini diartikan sebagai laki-laki yang sebagai objek, sebagai subjek dan wanita sebagai objek. Nah, pemahaman mubadalahnya terhadap ayat tersebut itu bisa melalui langkah-langkah yang saya tadi jabarkan. Yang pertama kita merujuk pada berbagai ayat yang mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya anjuran untuk berbuat baik dan untuk berwaspada tergelincir pada perbuatan
kemaksiatan. Nah, ini merupakan ajaran fundamental yang saya tadi sebutkan di sebelumnya, itu Al-Mabadi, ya, masuk dalam kategori Al-Mabadi, teks-teks Al-Mabadi, yaitu prinsip ajaran fundamental Islam. Nah, kemudian prinsip ini juga bersifat umum dan universal, ya, karena banyak Al-Quran yang meminta manusia laki-laki dan perempuan itu satu untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang pasti itu, ya. Dan ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang bisa memalingkan dari jalan kebenaran. Misalnya salah satu ayat yang secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan adalah surat At-Taubah ayat 71 yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sementara prinsip-prinsip yang berbicara secara khusus atau qawaid, ya, tadi kan sudah mabadi karena sudah menjelaskan fundamental daripada daripada ayat-ayat Quran atau perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan dan jangan sampai tergoda pada jeratan setan, ya. Terus untuk langkah selanjutnya itu qawaid, ya. Prinsip qawaid ini mengenai potensi pesona antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam ayat-ayat An-Nur 30-31 juga bisa menjadi pondasi pemanaan di mana ada permintaan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri, juga kepada perempuan untuk bisa menjaga diri dan menundukkan pandangannya. Artinya, ya, ayat-ayat ini bisa menjadikan landasan qawaid, ya. Dan yang kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari Ali Imran ayat ini, ya, ayat 14 itu memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia dan tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. Nah, gagasan dalam proses langkah kedua inilah lahir melibatkan berbagai ayat-ayat terkait, ya, yang saya sebutkan tadi soal saling di ayat An-Nur untuk menundukkan pandangan, menjaga diri dan sebagainya, ya, ini termasuk juga ayat-ayat yang masuk dalam qawaid, ya, yang dikaitkan. Terus untuk langkah yang ketiga, berdasar pada kedua langkah di atas, ya, misal jika secara literal labia gagasan kewaspadaan itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, maka secara resiprokalnya, mubadalahnya, gagasan yang sama juga ditujukan pada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi saling menebar pesona dan dimintai waspada dari kemungkinan pesona pihak lain. Nah, pesan teks ini juga tentang kewaspadaan dari pesona jenis kelamin lain. Sungguhnya sudah terekam dalam surat An-Nur yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk saling menjaga pandangan masing-masing agar tidak mudah terpesona dari lawan jenis yang lain, ya. Dan tidak menebar pesona juga dari yang lain, pertama tidak tergoda dan yang kedua tidak terpesona, ya. Tentu saja menurut Kang Fakih, ya, gagasan lebih luasnya adalah untuk menjaga diri dari segala kemungkinan tergiur pada godaan kehidupan apapun itu bentuknya, sehingga tidak tergelincir dari jalan kebaikan, pesona-pesona kehidupan atau yang bisa disebut dengan fitnah dunia. Nah, itu kurang lebih daripada penerapannya, ya. Ya, kalau bisa dikatakan dengan metode interpretasi mubadalah ini pada gilirannya menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa perempuan adalah sumber persoalan bagi laki-laki dan berani tanpa penjelasan lebih lanjut yang lebih resiprokal. Ininya daripada penerapan ini berusaha untuk mengimbangkan, meniterahkan bahwa yang linas di sini bukan hanya manusia laki-laki, tetapi juga bisa juga manusia perempuan yang sama-sama laki-laki juga bisa menjadi subjek, perempuan juga bisa menjadi subjek. Sebaliknya juga laki-laki bisa menjadi objek, perempuan juga bisa menjadi objek. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk
contoh penerapan daripada qiraah mubadalah ya. Intinya ya metode ini berusaha untuk menginterakan antara laki-laki dan perempuan dalam teks-teks agama Islam, baik Al-Qur'an, hadis atau karya ulama-ulama lain gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Saya kembalikan kepada Mas Jamal ya.